Halo, kembali lagi dengan channel Orcek ID dan ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra Indonesia. HP yang jadi kasta tertinggi dari seri S20 series yang punya tagline New Chapter of Photography atau babak baru dari dunia fotografi. Benar gak sih? Berikut review dari kami. Untuk desain ada perbedaan yang signifikan dibandingkan seri Note 10, dimana Note 10 itu kan bling-bling back covernya, tapi di S20 Ultra ini lebih ke simple dan elegan. Warnanya cuma dua warna, yaitu Cosmic Black dan Cosmic Grey. Yang agak mengganggu itu kamera bumpnya yang gede banget, besar, bener-bener ngabisin setengah dari ukuran handphonenya itu sendiri. Tapi sih kalau kata saya nggak apa-apa, ini yang bikin beda daripada seri Samsung lainnya. Kalau kita pegang ini, orang langsung lihat, oh ini orang pakai S20 Ultra. Tapi kalau kita pakai S20 atau S20 Plus, masih bisa orang nganggapnya kita pakai seri A51 atau A71 yang harganya jauh lebih murah. Ukurannya paling besar sih dari semua seri S20. Dia 6,9 inci layarnya. Tapi menurut saya kita kan juga udah terbiasa ya sama HP-HP ukurannya besar. Beratnya juga 220 gram. Itu pun kalau kita bilang berat sekali, nggak juga sih. Karena iPhone 11 Pro Max itu udah 226 gram. Nggak perlu lebay lah bilang berat banget. Kita udah terbiasa kok sama HP-HP ukuran besar. Nggak kayak 10 tahun yang lalu yang layar 4 inci aja udah kerasa besar kan. Oke, untuk spesifikasi internalnya, layarnya ini udah pakai spesifikasi Dynamic AMOLED 2 kali dengan resolusi QHD dan support refresh rate 120 Hz. Dengan catatan, refresh rate 120 Hz ini cuma bisa dicapai dengan resolusi Full HD. Chipsetnya itu pakai Exynos 990. Terus untuk kameranya ini dia punya 4 kamera. Kamera utama 108 megapiksel. Kemudian kamera tele periskop 4 kali zoom 48 megapiksel dan dia punya hybrid zoom sampai 100 kali zoom. Terus punya kamera ultrawide 12 megapiksel, fixed focus, dan kamera time of flight 0,3 megapiksel. Terus untuk kamera depannya ini 40 megapiksel dengan f2.2. Baterainya 5000 mAh, dual speaker di atas di dekat earpiece dan di bawah. Kemudian RAM-nya itu 12 GB dan ROM-nya itu 128 GB. Nah, ini yang sangat disayangkan nih. Udah spesifikasinya monster, layarnya monster, ukurannya monster, RAM-nya juga monster 12 GB, tapi memori internalnya cuma 128 GB. Padahal flagship lain itu memori internalnya udah 256 GB, bahkan 512 GB. Nah, apalagi dia dual SIM itu hybrid. Jadi kalau kita mau masukin memori eksternal, kita harus ngorbanin SIM 2-nya. Jadi ya sayang banget lah dengan HP seharga 18,5 juta. Kemudian saya sangat menikmati sih layarnya yang 6,9 inci ini. Dia benar-benar true to life, vivid juga, dan saya juga selalu mengaktifkan mode 120 Hz nya. Menurut saya 120 Hz Full HD itu benar-benar lebih bermanfaat daripada QHD 60 Hz, karena nggak ada bedanya sih kalau di mata saya QHD sama Full HD. Tapi kalau refresh rate 120 Hz itu benar-benar berasa di pengalaman browsing dan scrollingnya. Nonton juga memuaskan dengan layar yang tajam, vivid, dan juga kecerahannya bisa sampai 800 nits. Apalagi speakernya itu udah dual speaker yang selain kencang, jernih juga suaranya. Dengan prosesor Exynos 990 dan GPU Mali G77 MP11, S20 Ultra ini harusnya punya kemampuan gaming yang sangat bagus. Karena secara skor Antutunya pun di atas rata-rata yang pakai Snapdragon 855 Plus. Sayangnya masih di bawah skor Antutunya Snapdragon 865. Dan sayangnya GPU-nya ini masih belum terbaca di game-game trending saat ini. Contohnya kalau kita tes main PUBG, kalau kita mau pakai frame rate ekstrim,
itu cuma bisa di settingan grafis yang smooth. Jadi kalau kita naik ke settingan grafis di atasnya sampai ke HDR, itu cuma bisa pakai frame rate-nya ultra. Padahal Huawei Mate 30 Pro yang pakai Kirin 990 itu udah bisa settingan grafis HDR dengan frame rate ekstrim juga. Secara kemampuan seharusnya bisa, apalagi udah punya refresh rate 120 Hz, touch samplingnya pun 240 Hz, jadi bener-bener responsif. Sayang kan kalau nggak bisa settingin grafis maksimal. Ya semoga aja dari game-game favorit ini bisa cepet-cepet ngupdate gamenya buat bisa ngebaca GPU terbaru dari Exynos 990 ini. Kemudian untuk baterainya itu 5000 mAh dan ini cukup awet, bisa nembus 2 hari. Dan kalau kita selalu pakai settingan refresh rate 120 Hz di resolusi Full HD, ada penurunan daya tahan baterai tapi cuma 10% lah dibandingin dengan pakai refresh rate 60 Hz di settingan QHD. Jadi saya sih saranin pakai ini aja 120 Hz Full HD karena enak banget scrollingnya. Kemudian charger bawaannya itu 25 watt. Padahal si Samsung S20 Ultra ini support ke charger 45 watt. Jadi ya nggak tahu kenapa ikut-ikutan iPhone serakahnya ya. Padahal udah mahal kan. Jadi harusnya langsung dong dikasih charger 45 watt. Untuk kecepatan charge sendiri dari 0 sampai 100% itu bisa 1,5 jam proses chargingnya. Oh ya, selain dia bisa charging 25 watt pakai kabel, dia pun support wireless charging di 15 watt, jadi lumayan kenceng lah wireless chargingnya. Walaupun masih di bawahnya Huawei Mate 30 Pro yang bisa 25 watt wireless chargingnya. Selain punya wireless charging, punya juga reverse charging. Jadi HP ini bisa juga ngecas HP Samsung lain yang punya wireless charging. Untuk fitur keamanannya cukup lengkap. Dia punya in-display fingerprint yang responsif dan juga punya face unlock juga yang cukup cepat, langsung kebuka ketika mata kita melihat ke handphone. Kemudian lanjut ke fitur kameranya S20 Ultra. Ya S20 Ultra ini fitur kameranya lengkap banget. Dia punya fitur terbaru yang hanya baru muncul di 10, yaitu single tap. Jadi kita sekali pencet, sekali rekam, kita bisa langsung dapatkan banyak hal, nggak cuma foto tapi video, terus juga ada bumerang, portrait dan lain-lain. Jadi sangat berguna kalau kita punya momen-momen yang sekali seumur hidup tapi kita bingung mau mengabadikannya seperti apa. Oke, kemudian untuk fitur foto dia punya resolusi maksimal 100 megapiksel dan zooming dari ultrawide 0,5 kali sampai 100 kali hybrid zoom. Jadi ini yang paling beda dibandingkan HP lainnya. Untuk fitur video dia punya maksimal resolusi sampai 8K tapi di frame rate 24 fps. Terus dia juga punya 4K resolusi pengerekamannya dengan frame rate 60 fps baik di kamera belakang maupun di kamera depan. Ini di kamera depan 4K 60 fps. Oke, kita lihat stabilisasi videonya. Lumayan lah ya. Terus dia juga ada fitur super steady. Kemudian hybrid zoomnya itu sampai 20 kali zoom dan juga mampu merekam HDR 10+ kalau mau ngerekam seperti itu. Cuma kan sayangnya nggak semua layar bisa support HDR 10+. Untuk fitur lainnya ada Bixby Vision. Bixby Vision ini berfungsi untuk mendeteksi suatu benda ataupun juga mentranslate teks yang kita lihat melalui kamera dari S20 Ultra ini. Terus ada AR Zone. Di sini kita bisa bikin AR emoji, bisa bikin stiker, bisa juga bikin 3D scanner yang awalnya itu cuma ada di HP-HP seri flagshipnya Sony Xperia. Terus ada Pro Mode di mana kita bisa mengatur sendiri ISO, shutter speed, fokus, white balance, saturasi dan lain-lain. Terus ada panorama. Mode panorama ini bisa menggunakan dua jenis lensa, wide ataupun ultra wide. Kemudian mode makanan ya buat foto makanan tentunya. Kemudian night mode di mana kerennya di S20 Ultra ini bisa digunakan di semua lensa.
dari ultra wide, terus wide, kemudian juga lensa tele maupun juga lensa selfie. Bisa dipakai fitur night mode. Focus live untuk foto portrait yang juga bisa digunakan di objek selain manusia. Kemudian video focus live untuk perekaman video dengan efek bokeh juga bisa di selain manusia, di objek pun bisa. Ini mode live focus. Nah, kita bisa atur tingkat blurnya gimana. Terus mode blurnya juga kita bisa ubah. Nah ini, buset, mode monokrom nih. Ada glitch-glitchnya gitu. Oke, gimana seleksinya. Kemudian video pro, dimana kita bisa mengatur sendiri ISO, shutter speed, fokus, white balance, saturasi dalam perekaman video. Kemudian super slow mo di 990 fps 720p, kemudian slow motion di 240 fps Full HD. Dan terakhir ada fitur hyperlapse untuk perekaman timelapse sampai kecepatan 64 kali. Untuk kualitas fotonya gimana untuk S20 Ultra ini? Ya nggak usah diraguin lagi sih, ya ini kan jelas yang terbaik dari Samsung saat ini. Walaupun bukan kualitas terbaik dari smartphone yang ada di pasaran saat ini. Noise-nya nggak kelihatan, terus detail langit dan awan juga bagus banget. Sebenarnya dynamic range-nya juga bagus, cuman masih ada area-area yang underexpose. Kemudian karena besarnya ukuran sensor utama yang sampai 1/1,33 inci, bisa menghasilkan efek bokeh alami yang cantik banget. Foto hasil pixel bening 12 megapiksel tentunya akan kehilangan detail yang bisa dihasilkan oleh foto dengan resolusi 108 megapiksel. Tapi dapat keuntungan di dynamic range yang lebih bagus, juga kemampuan memoto di cahaya redup yang lebih bagus. Kemudian untuk foto di malam hari, hasilnya juga bagus banget kalau pakai night mode. Dan yang perlu diperhatikan di perekaman S20 Ultra itu adalah perekaman 60 fps, baik itu 4K maupun Full HD menggunakan kamera utama saja, tidak bisa ganti kamera. Sedangkan perekaman dengan perekaman 30 fps termasuk 4K itu bisa punya versatilitas yang bagus. Dia bisa rubah langsung ketika merekam dari ultra wide ke wide ke tele, bahkan ke selfie itu bisa sambil merekam tanpa menstop perekamannya dulu. Terus fitur super stabilization itu cuma bisa di Full HD 30 fps. Jadi kalau kita lagi ngerekam di 4K, kalau kita klik super stabilization, otomatis berubah resolusinya jadi Full HD 30 fps. Nah, yang fitur bagusnya lagi itu adalah ketika kita zooming, yang zoom itu nggak cuma gambar, tapi suaranya pun nge-zoom. Oke, kesimpulan dari kami, Samsung Galaxy S20 Ultra ini memang smartphone monster, baik dari ukurannya, terus ukuran dan kualitas layarnya, spesifikasi internalnya, kemampuan kameranya, ya memang monster di ranah Android smartphone saat ini. Sayangnya masih agak cupu. Kenapa? Memori internalnya cuma 128 GB. Padahal ya tadi kan seperti saya katakan, kalau di smartphone lain flagship yang harganya mahal udah bisa 512 GB internalnya. Terus autofocusnya masih bermasalah. Jadi mungkin karena dia teknologi terbaru dari Samsung, tipe kameranya, sehingga masih perlu software update lagi. Terus yang ketiga, GPU-nya masih belum terbaca oleh game-game kekinian. Masih belum bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Nah, untuk dua alasan tersebut, untuk dua alasan terakhir yang autofocus sama gaming, ya semoga aja cepat ada update software baik dari Samsung sendiri maupun dari game-game kekinian ini, sehingga benar-benar bisa kembali dibilang smartphone yang monster. Sekian dari kami. Kalau ada yang mau ditambahkan, ya silahkan ditulis di komen. Terus jangan lupa di like juga kalau suka sama video ini, dan juga jangan lupa juga di subscribe.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.